Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum berada. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Ini setelah vakum ya, selama bulan Ramadan. Ini adalah kajian pertama di kajian Bumiku Mengaji. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah kita di malam hari ini akan memulai kajian kitab yang baru, yaitu Fiqih Al-Adiyah wal Adhkar, karya Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Namun sebelumnya relevan kiranya agar kita saling mengingatkan ya, untuk tetap menjaga keistiqomahan ya, untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beramal. Setelah sebelumnya di bulan Ramadan kita telah mencurahkan banyak daya dan upaya kita untuk melakukan amalan soleh, maka kita hendaknya terus-menerus menjaga keistiqomahan dalam amalan kita ya. Dan termasuk salah satu tanda diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang itu dia bersemangat setelah melakukan satu amalan, dia bersemangat untuk melakukan amalan kebaikan setelahnya. Ya, dahulu para generasi awal Islam, para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, mereka merasa khawatir ya amalan mereka tidak diterima. Makanya 6 bulan pasca Ramadan itu mereka masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka. Ya, sebagaimana yang disebutkan dari Mu'alla bin Fadl, salah seorang tokoh atba'ut tabi'in, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya, beliau menukilkan ucapan ini dari Mu'alla bin Fadl. Beliau mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dahulu mereka, yakni generasi awal Islam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka pada bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan, mereka berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka ya, agar amalan mereka diterima oleh Allah. Salah satu tanda diterimanya amalan itu adalah kita bersemangat untuk melakukan amalan kebaikan setelahnya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, bahwa inna min alamati qabulil amal atau qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya amalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang melakukan amalan kebaikan setelahnya. Maka jangan sampai dengan berhentinya bulan Ramadan amalan kita juga berhenti. Ya. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala di sepanjang masa, jangan menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang ya kematian kepadamu. Sampai datang kematian. Jadi kita beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sampai akhir kehidupan kita. Maka ini barakallahu fikum sebagai pengingat bagi kita semua untuk menjaga keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Bukan hanya berhenti, begitu Ramadan berhenti, kita berhenti juga beramal. Tapi beribadahlah sepanjang masa. Nah, orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupannya, nanti dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa di akhir kehidupannya. Saat dia meninggal dunia, Allah akan turunkan para malaikat untuk menghiburnya ketika kematiannya datang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna malaikat turun ini adalah ketika dia meninggal dunia. Allah turunkan malaikat untuk menghiburnya.
alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa bersedih. Ini hiburan para malaikat kepada orang yang istiqomah sampai akhir kehidupannya. Alla takhafu, jangan kalian takut. Takut dengan apa yang akan kalian hadapi setelah kematian. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih. Bersedih ya karena meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, karena ada Allah yang akan menjaganya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian, telah dipersiapkan untuk kalian. Maka sekali lagi kita ingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah, ibadahilah Rabbmu sampai datang kematian, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Dan di antara amalan yang mulia ya yang perlu kita jaga keistiqomahannya adalah menuntut ilmu. Alhamdulillah Allah mudahkan kita sekarang untuk menuntut ilmu dengan berbagai media, di antaranya kajian-kajian online seperti ini. Maka jaga istiqomahan kita untuk meraih faedah dari majelis-majelis ilmu. Ingat, barang siapa yang dia menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya untuk meraih surga. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia mau menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia akan mudahkan jalannya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian sebagai pemberi semangat kepada kita dan pengingat bagi kita semua ya untuk menjaga keistiqomahan amal kita, menjaga keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Baik, sekarang kita akan mulai pembacaan kitab ya, kitab yang akan kita pelajari ini judulnya Fiqhul Al-Ad'iyah wal Azkar. Fikih ya yang berkenaan dengan doa dan zikir. Ya, fikih, doa dan zikir. Ya, sebagaimana yang kita telah ketahui bersama bahwa yang namanya doa dan zikir ini adalah kegiatan kita sehari-hari. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan beragam zikir, dan sebagai seorang hamba kita punya hajat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan dengan doa-doa kita. Maka penting sekali bagi kita untuk mengetahui fikihnya. Ya, bagaimana cara berdoa dan berzikir yang benar, apa keutamaan dari doa dan zikir, kemudian apa makna dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, perlu bagi kita untuk memahaminya. Karena di balik zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini pasti ada keutamaannya. Ya, kita dapati sebagian orang ya mereka berdoa dan berzikir dengan menggunakan doa dan zikir yang diajarkan oleh guru-guru mereka, bukan dari riwayat-riwayat yang diambil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada bacaan doa demikian dan demikian. Bukan tidak boleh ya kalau doa ya berdoa dengan apa yang kita minta sesuai dengan hadis kita boleh-boleh saja. Tapi ingat, wa khairul hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin berdoa, doa yang terbaik itulah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi beliau alaihi salatu wassalam telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim itu artinya ucapan yang mengumpulkan, artinya ucapan yang ringkas tapi memiliki makna yang mendalam. Ucapannya yang ringkas tapi memiliki makna yang mendalam, maka sudah menjadi kebutuhan bagi seorang muslim untuk belajar mempelajari zikir dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu ya kita patut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah perhatian para ulama terhadap masalah ini cukup besar. Ya, dan termasuk di antara ulama yang menulis tentang pembahasan doa dan zikir ini adalah Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ya, beliau menulis kitab Fikih Al-Ad'iyah wal Azkar. Ya, fikih yang berkenaan dengan doa dan zikir.
Nah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ini, ya, beliau adalah ulama di kota Madinah. Beliau mengajar di Masjid An-Nabawi dan juga beliau adalah guru besar di Universitas Islam Madinah. Ya, beliau adalah guru besar di Universitas Islam Madinah, profesor beliau. Dan beliau juga putra dari ulama besar Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini puluhan tahun mengajar di Masjid Nabawi. Nah, kemudian beliau karena sudah udzur, sudah tua, digantikan oleh putranya, Syekh Abdul Razak. Ya, sehingga dari background-nya penulis kitab ini kita bisa melihat ya bahwa buku ini atau kitab ini adalah kitab yang sangat berbobot. Penulisnya adalah penulis yang Masya Allah, yang kita sudah kenal keluasan ilmunya. Maka satu keberuntungan bagi kita ya bisa mengkaji apa yang telah beliau tulis dalam kitab ini. Dan kitab ini asal muasalnya adalah siaran radio ya, acara radio. Ya, ada radio Quran ya, Idaatul Quran, yang di Idaatul Quranul Karim di Kerajaan Saudi Arabia itu punya program fikih adiyah wal azkar. Nah, ini yang mengisi Syekh Abdul Razak. Kemudian beliau sebagaimana yang beliau sebutkan di mukaddimah bahwa beliau eh, diberikan dorongan oleh sebagian teman-temannya dan juga para masyaykhnya, guru-gurunya untuk menjadikan materi radio tersebut sebagai satu kitab. Maka jadilah kitab judulnya Fikih Al-Adiyah wal Azkar. Nah, ini insya Allah yang akan kita bahas secara rutin ya. Kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mempelajari kitab ini ya, menggali ilmu dan faedah yang disampaikan oleh penulisnya, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dan menjadi sebab keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan memang karya-karya Syekh Abdul Razak itu bagus-bagus ya. Saya sendiri secara pribadi itu mengajarkan banyak sekali dari kitab-kitab beliau ya, seperti Sifat Mar'ah Sholihah, kemudian Fikih Asmaul Husna. Mungkin sebagian kawan-kawan juga sudah pernah belajar dengan ustadz yang lain ya, kitab Fikih Asmaul Husna itu bagus sekali, Masya Allah ya, karangan Syekh Abdul Razak juga yang mengungkapkan makna di balik nama-nama indahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga Hadithul Akhlaq ya, Hadithul Akhlaq ini kitab yang berbicara tentang akhlak-akhlak mulia, itu juga luar biasa karya beliau ya. Saya juga mengajarkannya di tengah-tengah masyarakat umum dan banyak yang memberikan apresiasi positif ya terhadap kajian-kajian kitabnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Makanya kalau kawan-kawan ingin mungkin buka pengajian ya di kampungnya atau di masjid dekat rumahnya, ya bisa mengusulkan kajian kitab-kitabnya Syekh Abdul Razak kepada ustadz atau pemateri, karena memang beliau bagus sekali ya, pembahasan-pembahasan beliau dari kitab-kitab yang beliau tulis itu bisa dengan mudah untuk dicerna. Baik, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita akan mulai dengan muqaddimah ya. Jadi dalam versi kitabnya beliau memberikan muqaddimah. Ini kita akan baca harfan biharfin insya Allah kalau cukup waktunya. Kalau tidak, nanti ada beberapa bagian yang akan kita ringkas. Baik, beliau memulai risalah beliau dengan khutbatul hajah. Kita baca, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau memuji dan meminta pertolongan dari Allah serta meminta ampunan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya dari keburukan jiwa-jiwa kita dan keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya petunjuk. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Kemudian beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai orang-orang, ya wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu dari bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujaha, kemudian dia ciptakan pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian dari kedua pasang, dari sepasang ya lelaki dan wanita tersebut Allah Subhanahu wa taala perkembangbiakkan ya laki-laki dan wanita yang demikian banyak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta, dan jagalah hubungan kekerabatan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memperbaiki amalan-amalan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang demikian besar. Apa yang beliau sampaikan di sini adalah khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Qala amma ba'du. Kemudian kata beliau, kemudian daripada itu, fala raiba anna dzikrullah wa du'ahu huwa khairun ma umdiyat ya fihi al-awqat. Tidak diragukan lagi bahwa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berdoa kepadanya, ini adalah perkara yang terbaik untuk menghabiskan waktu-waktu kita. Artinya ketika kita diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara perkara yang terbaik untuk menghabiskan waktu tersebut adalah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang sangat penting perlu kita catat, bahwa kegiatan yang terbaik bagi kita untuk menghabiskan waktu luang kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu tantangan bagi kita di zaman sekarang. Banyak orang yang diberi keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sia-siakan waktu tersebut. Ya, apalagi di era sekarang, era medsos, ya, dunia ada dalam genggaman katanya. Ya, ketika kita misalnya menunggu sesuatu, datang ke rumah makan, menunggu makanan kita dipersiapkan, kita sibuk dengan HP-HP kita. Ya, saat antrian kita sibuk dengan HP-HP kita. Ya, nonton reels, update status, balas komen, ya. Waktu kita tersita oleh HP kita. Padahal kata beliau di sini, sebaik-baik kegiatan untuk menghabiskan waktu adalah doa dan berzikir kepada Allah. Ya, jadi kita daripada buka medsos, lebih baik kita berzikir kepada Allah sambil ngantri zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada kita menghabiskan waktu kita dengan medsos. Ya, dulu waktu kita di Yaman ya, di resto-resto itu kalau kita ingin pesan makanan ya ditempelkan stiker ya, ditempelkan poster gitu ya. Jadikan waktu Anda menunggu untuk berzikir kepada Allah. Itu ditulis itu ya di warung-warung di Yaman dulu di Hadramaut ya. Ini mengingatkan agar seseorang pandai memanfaatkan waktunya. Daripada dia bengong, ya, tidak ada kegiatan, atau dia habiskan waktu dengan scrolling sana-sini, alangkah baiknya kalau dia habiskan waktu tersebut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa surifat fihil anfus, ya, al-anfas, ya. Dan dia merupakan perkara yang terbaik ya ketika nafas kita itu kita hembuskan.
Ya, nafas itu dihembuskan diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu ma taqarraba bihil abdu ila rabbih subhanah, dan dia merupakan amalan yang terbaik untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Wa huwa miftahun likulli khairin yanaluhul abdu fid dunya wal akhirah. Maka yang namanya zikir dan doa itu adalah kunci pembuka bagi segala kebaikan yang bisa diraih oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ya. Qala famata a'tallahu al-abda hadza al-miftah faqad arada an yaftalahu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada seorang hamba kunci ini, kunci yang akan membuka kebaikan dunia dan akhirat, faqad arada an yaftalahu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan ya kebaikan bagi hamba tersebut. Allah ingin untuk membukakan kebaikan seluas-luasnya bagi hamba tersebut. Artinya barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah, dia telah diberikan anugerah yang sangat besar oleh Allah. Allah telah bukakan ya banyak sekali pintu kebaikan darinya. Ya. Qala wa mata adallahu anil miftah baqiya babul khairi murtajan ya dunahu. Dan ketika Allah sesatkan dia dari kunci tersebut, nggak bisa dia buka pintu-pintu kebaikan, maka senantiasa pintu kebaikan itu tertutup baginya. Maksudnya ketika seseorang itu dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa dan zikir, maka dipalingkanlah dia dari pintu-pintu kebaikan. Dipalingkanlah dia dari pintu-pintu kebaikan. Ini yang beliau sampaikan dan ini merupakan nukilan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid. Qala fayabqa muttaribal qalb ya musyawwasal al-fuad ya musyattatal fikr kathiral qalb dha'ifal himmah wal iradah. Maka dia pun menjadi orang yang senantiasa guncang hatinya. Ya, dadanya sempit, kemudian pikirannya terhambat, ya, banyak kegelisahan yang dia alami. Demikian juga tekad dan cita-citanya menjadi lemah tanpa doa dan zikir. Amma idza kana muhafidun ala dzikrillah wa du'aihi wa kathrati ya al-iltija ilaihi fa inna qalbahu yakunu mutmainnan bi dzikrihi li rabbih. Adapun apabila seseorang dia senantiasa menjaga zikirnya kepada Allah, dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, besar pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya pun akan merasa tenang dengan mengingat Rabb-nya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati ini akan merasa tenang. Ya, jadi dengan zikrullah seseorang akan merasakan ketenangan dan pada hakikatnya kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketenangan hati. Ya. Nabi SAW mengatakan laisal gina bikasratil arad wa innamal gina gina'un nafs. Yang namanya kekayaan sejati itu bukan banyaknya harta, tapi hati yang merasa cukup. Jadi kebahagiaan itu tempatnya di hati. Bukan apa yang tampak oleh mata manusia, tidak. Ya. Dan kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, ciptakanlah hati yang tenang. Upayakan agar hati Anda tenang. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan ya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan merasakan ketenangan. Yanalu minal fawaid wal fadhail wal thimar al karimah al yani'ah fid dunya wal akhirah ma la yuhsihi illallah taala. Maka dia akan mendapatkan
faedah dan keutamaan serta buah-buah yang mulia dan demikian matang di dunia dan akhirat yang tidak bisa dihitung keutamaannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya keutamaan dari zikrullah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya dalam kitab Wabilus Saif ya, dia mengumpulkan keutamaan zikir ada 70 sekian. Kalau ingin dilanjutkan mungkin bisa ratusan keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini beliau mengingatkan kepada kita bahwa zikir dan doa ini amalan yang tidak boleh kita remehkan. Karena banyak sekali keutamaan yang ada di balik zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah hafizahullah taala menyampaikan bait-bait syair yang ini semua beliau nukilkan dari ucapannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala ya di salah satu karya beliau dari album yang dibuat atau bait-bait kumpulan bait syair yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saya coba terjemahkan ya. Tapi karena ini bait syair ya, mohon maaf kalau terjemahannya kurang nyastra, ya. Kurang bernuansa sastra ya. Kita baca bait syair yang dibawakan oleh beliau, yang beliau nukilkan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Fa dzikru ilahil arsy sirran wa mu'linan yuzilu syaqa wal hamma anka wa yatrudu. Maka berzikir mengingat ya Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang menguasai arsy baik secara sembunyi maupun terang-terangan, yuzilu syaqa wal hamma anka wa yatrudu, akan menghilangkan kesengsaraan dan kegelisahan darimu serta mengusirnya. Ya. Jadi maksudnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai arsy yang agung, ya baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, ini akan menghilangkan kesengsaraan dan kegelisahan dari diri kita. Jadi Anda itu kalau mengalami kegelisahan, ada masalah, ya mengalami masalah dalam kehidupan, itu sunatullah ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad, sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Artinya dia mengalami dalam kehidupannya kesusah payahan. Maka untuk senantiasa mendapatkan ya ketenangan dan menghilangkan kegelisahan dari hati kita, hendaknya kita berzikir kepada Allah. Yuzilu syaqa wal hamma anka wa yatrudu. Ya, zikir itu akan menghilangkan dan mengusir kesengsaraan serta kegelisahan darimu. Kemudian kata Syekh Sa'di, wa yajlibu lil khairati dunya wa ajilan wa in ya'tikal waswasu yauman yusyarridu. Zikir itu akan mendatangkan kepadamu berbagai kebaikan. Ya, baik di dunia demikian juga di akhirat. Ajilan itu artinya di kehidupan yang akan datang di akhirat. Wa in ya'tika al waswasu yauman yusyarrida au yusyarridu. Ya, apabila suatu saat perasaan was-was itu datang kepadamu dalam keadaan engkau mengingat Allah, maka was-was itu akan hilang. Kekhawatiran akan masa depan, ya, apa yang akan terjadi pada diri kita, ya, kalau kita mengingat Allah, maka itu semua akan hilang. Kemudian kata Syekh Sa'di, faqad akhbara al-mukhtaru yauman li sahbihi bi anna katsira dzikri fi sabaki mufridu. Sesungguhnya Al-Mukhtar yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad. Al-Mukhtar ini sama dengan Al-Mustafa, artinya yang terpilih. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki gelar Al-Mustafa, ya sosok yang terpilih. Ya, Inna Allah astafa Kinanata min Bani Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanata, wastafa Bani Hashim min Quraisy, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail dan telah memilih Quraisy dari anak keturunan Kinanah dan telah memilih Bani Hashim
dari keturunan Quraisy, ya, dan memilihku dari Bani Hashim. Maka beliau adalah Al-Mustafa atau Al-Mukhtar. Ya, waqad akhbar al-Mukhtaru yauman li sahbihi. Maka sesungguhnya Rasul yang terpilih telah mengkhabarkan, suatu hari telah mengkhabarkan kepada para sahabatnya bi anna katsira dzikir fi sabqi mufridu, bahwa orang yang banyak berzikir, ya, dia akan menjadi orang yang unggul. Fi sabqi mufridu, dia akan menjadi orang yang senantiasa unggul. Ya, nanti kita akan bacakan hadisnya, ya, di bab yang pertama, bab keutamaan zikir, akan disampaikan hadis-hadis, ya, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kepada kita tentang keutamaan zikir. Qala wa wassa Mu'adan yasta'inu ilahahu ala dzikrihi wa syukri bil husni ya'budu. Demikian juga Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepada sahabat Mu'ad, Mu'ad bin Jabal, yasta'inu ilahu, agar Mu'ad itu meminta pertolongan kepada ilahnya. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Pertama beliau mengatakan, ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah. Ya, wahai Mu'ad, ya, aku mencintai engkau. Ya, inni la uhibbuk. Ya, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintai. Wala tada'anna, ya, wala tada'anna fi inda kulli dubri salatik an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintai engkau. Maka janganlah sampai engkau meninggalkan pada setiap akhir sholatmu, artinya sebelum salam, ya, agar engkau mengucapkan Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika wa syukrika, untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, ya, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Kata beliau ini, wa wassa Mu'adan yasta'inu ilahu ala dzikrihi wa syukri bil husni ya'budu. Ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepada Mu'ad agar Mu'ad, ya, memohon bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa mengingat Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, ada 3 perkara ini, ya, yang diwasiatkan oleh Nabi agar Mu'ad meminta bantuan dari Allah. Di antaranya ala dzikrika. Nabi memerintahkan Mu'ad untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Mu'ad senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari zikir kepada Allah, sampai Nabi berwasiat kepada Mu'ad. Nah, kemudian wa ausa li syakhsin qad ata li nasihatin wa qad kana fi hamli syara'i yajhadu bi an la yazal ratban lisanuka hadhihi tu'inu ala kullil umuri wa tus'idu. Demikian juga beliau pernah berwasiat. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada seseorang yang datang kepada beliau untuk meminta nasihat. Ada orang meminta kepada Nabi SAW sebuah nasihat. Ya, orang tersebut, amalan itu banyak, saya nggak bisa menjalankan banyak amalan. Bi'an la yazal, kata beliau, waqad kana fi hamli syara'i yajhadu. Dia merasa kesulitan dalam menjalani syariat. Syariat itu banyak. Maka Nabi berwasiat kepada dia, bi'an la yazal ratban lisanuka hadhihi. Hendaknya lisanmu itu senantiasa basah. Tu'inu alal kulli umuri wa tus'idu. Ya, apabila lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah, maka itu akan membantumu dalam setiap perkara. Ya, kalau engkau senantiasa membasahi lisanmu dengan zikrullah, maka urusanmu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbaru anna dzikra gharsun li ahlihi bi jannati adnin wal masakinu tumhadu. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwa zikir, ya, itu adalah tanaman
yang akan dipetik oleh pelakunya. Jadi ketika seseorang itu berzikir kepada Allah, pada hakikatnya dia sedang menanam sebuah tanaman yang nanti hasilnya akan dipanen. Hasilnya akan dipanen. Bijannati adnin wal masakinu tumhadu. Di mana dia menanam tanaman tersebut yang nanti akan dia panen? Di jannatu aden. Ya, di surga Aden. Wa masakinu tumhadu. Dan juga telah dipersiapkan baginya karena dia menanam tanaman tersebut, dipersiapkan baginya tempat tinggal yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa akhbara anna Allah yadhkuru 'abdahu wa ma'hu ala kullil umuri yusaddidu. Demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa hamba yang berzikir kepada Allah, dia akan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memuji-muji, menyebut-nyebut ya hamba-hambanya. Ya, wa ma'ahu ala kullil umuri yusaddidu, dan Allah akan senantiasa menyertai dan memberikan bimbingan. Allah akan bantu dia dalam segala urusannya. Orang yang berzikir kepada Allah, ya selain Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut dia di hadapan para malaikat, ya orang yang berzikir kepada Allah pun akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada semua urusannya. Qala wa akhbara anna dzikra yabqa bi jannatin wa yanqati'u at-taklifu hina yukhalladu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan bahwa zikir itu akan kekal abadi di surga nanti. Artinya pahala dari berzikir kepada Allah itu pasti akan didapatkan oleh seorang hamba di surga. Wa yanqati'u at-taklifu hina yukhalladu. Sementara sudah hilang beban syariat darinya. Artinya ketika dia berada di surga tidak ada lagi kewajiban yang harus dia lakukan. Tapi zikir yang senantiasa dia lantunkan di kehidupan dunianya, ini dia rasakan hasilnya nanti di akhirat. Padahal dia sudah tidak beramal lagi di sana. Ya. Jadi pahala dari zikir itu kekal abadi. Kita sudah tidak mengucapkan zikrullah, kita sudah selesai dari amalan, ya tinggal memetik pahalanya di surga. Ya, pahalanya tidak terputus di surga nanti. Kemudian walau lam yakun fi dzikrihi ghairu annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu wa yanhal fata an ghibatin wa namimatin wa an kulli qaulin liddiyanati mufsidu. Ya, seandainya tidak ada keutamaan zikir kecuali dia merupakan jalan untuk mendapatkan cinta al-ilah, cintanya Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penuntun, maka itu sudah cukup. Jadi kalau misalnya kita dapati keutamaan zikir itu, dia akan menjadi sebab hamba itu dicintai. Itu sebenarnya sudah cukup bagi kita. Ya, sudah cukup bagi kita untuk memperbanyak zikir. Ternyata keutamaan zikir banyak sekali. Ya, kata Syekh Asadi, dengan mengetahui satu keutamaan zikir saja, itu harusnya membuat kita tidak mengabaikan zikir. Ya, ketika kita mengetahui bahwa zikir itu akan membuat Allah cipta kepada kita, itu sebenarnya sudah cukup untuk memotivasi kita berzikir kepada Allah. Apalagi ternyata barakallahu fikum keutamaan zikir banyak sekali. Ya bukan hanya satu. Walaupun hanya satu keutamanya saja itu sudah bisa memotivasi kita, apalagi ternyata banyak sekali keutamaan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayan hal fata an ghibatin wa namimatin wa an kulli qaulin liddiyanati mufsidu. Zikir ya itu akan mencegah seseorang dari ghibah dan namimah. Kita itu kadang ya terperosok pada ghibah dan namimah itu kalau tidak ada kegiatan, ada waktu luang. Ya, ketika kita berada di antara teman-teman kita, udah nggak ada lagi perkara yang diobrolin, akhirnya ngomongin orang, ghibah, namimah. Tapi kalau kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian menyibukkan kita dengan zikrullah, maka akan lebih mudah bagi seorang hamba untuk terhindar dari ya ghibah dan namimah, wa an kulli qaulin liddiyanati mufsidu, dan dari semua ucapan yang akan merusak agamanya. Lakana laha haddun adimun wa ragbatun
bikathrati dzikrillahi ni'mal muwahhadu. Maka yang demikian sudah cukup ya untuk mendorong kita untuk berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ni'mal muwahhadu, sebagai Rabb yang kita tauhidkan, sebaik-baik yang kita tauhidkan. Lakinnana min jahlina qalla dzikruna kama qalla minna lil ilahi ta'abbudu. Akan tetapi sangat disayangkan karena kebodohan kita, karena kejahilan kita, zikir kita pun sedikit. Kita hanya sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kama qalla minna lil ilahi ta'abbudu. Sebagaimana ibadah yang lain pun ya sedikit kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya penting bagi kita ya, kita mempelajari kitab ini untuk senantiasa jadi pengingat. Perbanyak zikrullah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita lalai dari berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal di balik zikir dan doa itu terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, demikian yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam bait-bait syairnya yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini. Walihada, kemudian kata Syekh Abdul Razak, ya selanjutnya, walihada fa innal azkar asy-syar'iyyah wal adiyah an-nabawiyah laha manzilatun aliyatun fid din wa makanatun khassatun fi nufusil muslimin. Ya. Oleh karena itulah, karena demikian besar keutamaan dari zikrullah ya dan doa-doa nabawiyah, dia memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama dan memiliki tempat yang khusus di hati-hati kaum muslimin. Wa kutubul azkar ya ala tanawu'iha talqa fi awsatihim ihtimaman balighan wa inayatan fa'iqatan. Demikian juga kitab-kitab yang berbicara tentang zikir dengan berbagai jenisnya. Ya, itu ada di tengah-tengah kaum muslimin dengan ihtimaman, dengan perhatian yang demikian besar. Ya, dengan perhatian yang demikian luas. Ya, karena perkara ini adalah perkara penting, wajar kalau kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang zikir. Nah, ini juga menjadi salah satu indikasi perkara tersebut penting. Banyak orang yang menulis kitab dalam bab tersebut. Ya, ketika banyak para ulama yang menulis kitab tentang zikrullah, tentang zikir, dan tentang doa, ini menunjukkan bahwa bab itu adalah bab yang sangat penting. Ngapain para ulama menulis kitab yang sangat banyak dalam bab ini kalau perkara itu adalah perkara yang tidak penting. Nah, qala wala yumkinu ihsa'u ma katabahu ahlul ilm qadiman wa haditsan fi dzikr wa du'a. Tidak mungkin bagi kita untuk menghitung ya banyaknya tulisan-tulisan para ulama ya baik di masa lampau demikian juga di masa sekarang yang berkaitan dengan zikir dan doa. Banyak sekali kitab-kitab tentang zikir dan doa yang telah mereka tulis. Likathrati ma ulifa bidzalik, karena saking banyaknya ya karya tulis dalam bidang ini. Faminhum ar-rawi al-akhbar bil asanid. Di antara para ulama mereka menulis kitab ya sambil meriwayatkan dengan sanad-sanadnya. Jadi kitab-kitab hadis tentang zikir disampaikan dengan sanad-sanadnya. Ya, sanad itu adalah rangkaian rawi yang menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Itu namanya sanad. Jadi bukan langsung doanya, tapi pakai rantai periwayatan. Haddatsani fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an tabi'i an sahaba an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, beliau mengajarkan zikir seperti ini. Nah, itu namanya kitab-kitab doa dan zikir yang bersanad. Baik. Kemudian kata beliau, wa minhum al-hadithu laha. Dan di antara mereka ada yang menulis zikir dan doa tapi tanpa sanad. Cuma zikir dan doa saja tanpa adanya sanad. Wa minhum al-mutawwil al-mushib. Di antara mereka ada yang menulis kitab tentang zikir ini dengan panjang lebar. Ya, dikumpulkan banyak sekali doa dan zikir. Wa minhum al-mukhtasir wal mutawassit wal muhadzib. Di antara mereka ada yang menulisnya dengan ringkasan.
ya baik yang benar-benar ringkas atau yang pertengahan, ya. Ma'atafawutin bainahum fi jam'in nusus wa adil adillah wa turki tabwibiha wa tasnifiha. Belum lagi ya, kalau tadi beliau berbicara tentang apa namanya pengumpulannya, ada yang dengan riwayat, ada yang tidak dengan riwayat, ada yang panjang lebar, ada yang ringkas. Belum lagi perbedaan dalam pengumpulan dalil-dalil. Ada yang menyampaikan dalilnya ini, ada yang berbeda, ya. Demikian juga jalan-jalannya atau metodologi pembuatan bab-babnya, ya. Ada yang memulai dengan keutamaan doa dan zikir, ada yang memulai dengan zikir pagi dan petang, ya, atau doa ketika bangun tidur, ya, banyak macam-macam. Ada ulama yang mulai menulis kitab zikirnya dari seseorang bangun tidur sampai kemudian dia tidur lagi. Wal ihtimam bi syarhiha wa tawdihiha. Demikian juga ada yang fokus pada syarahnya, menjelaskan kumpulan doa-doa dan zikir-zikir tersebut, ila ghairi dzalik, ya, dan seterusnya. Artinya perhatian para ulama itu sangat besar dalam bidang doa dan zikir. Buktinya apa? Mereka menulis banyak sekali karya tulis tentang doa dan zikir. Ada yang menyampaikannya dengan sanad, ada yang tidak dengan sanad, ada yang menyampaikannya dengan panjang lebar, ada yang menyampaikannya dengan ringkas. Kemudian dilihat lagi, ternyata mereka dalam menulis tersebut bab-babnya berbeda-beda, metodologi penyusunan babnya berbeda-beda. Ada juga yang sudah ditulis kemudian dijelaskan lagi oleh para ulama. Ini semua memberikan kesimpulan kepada kita bahwa masalah doa dan zikir adalah masalah yang sangat penting. Karena besarnya perhatian para ulama dalam bidang tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, ya, nahika ya anna ahlal ahwa lahum fi hadzal bab muallafat katsirah mustamilatun ala syatatil inhiraf wal bu'di anil haq bisababi adami taqayyudi muallifiha bisunnati wa iradihim anil tizami bil ma'thur. Ya. Kemudian perlu diingatkan bahwa ahlul ahwa, ya, orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, dalam bab doa dan zikir ini juga mereka menulis. Ini selain para ulama menulis buku tentang doa dan zikir, ada juga orang-orang yang menyimpang menulis juga doa-doa dan zikir-zikir, ya, yang di dalam karya-karya mereka terdapat penyimpangan-penyimpangan, ya, dan menunjukkan jauhnya mereka dari kebenaran. Ada kumpulan doa-doa, ya, doa tapi isinya adalah mantra-mantra untuk guna-guna. Ya, kalau di medsos itu kadang-kadang ada yang seperti itu, ya. Bacakan doa ini kalau Anda ingin agar si fulanah jatuh cinta. Ya, disebut, ya, apa namanya? Dikir berapa kali ya. Nah, itu kadang dikumpulkan oleh mereka dijadikan satu buku. Kitab Mujarrobat misalnya. Ya, seperti juga kalau saya kan di Jogja, ya, saya di Jogja. Itu kalau kita jalan di sebagian kampung-kampung itu ada tokoh masyarakat yang apa namanya bikin pelang begitu, ya. Bacalah Bismillah 1333 kali kalau saya nggak salah. Ini tuntunannya dari mana? Ya, maka orang-orang yang menyimpang pun punya semangat untuk membuat kitab-kitab tentang doa dan zikir, tapi isinya adalah penyimpangan. Isinya adalah penyimpangan. Kenapa? Bisa babi adami taqayyudi muallifiha bisunnati. Ya, penyimpangan tersebut muncul karena memang mereka tidak berpegangan, ini para penulisnya tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa i'radihim anil tizami bil ma'thur, dan berpalingnya mereka, ya, dari berpegang teguh dengan riwayat-riwayat yang ada. Jadi mereka mendasarkan doa dan zikirnya bukan dari riwayat yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat, tidak. Mereka membuat sendiri atau apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka yang tidaklah kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam atau yang diwariskan oleh salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Wa hadza wa qad dalla al-kitab wa sunnah wa atharu salaf ala jinsil masyru' wal mustahab
fi dzikrillahi wa du'aihi kasairil ibadat. Padahal barakallahu fikum alkitab was sunnah, demikian juga asar dari salafun saleh ya telah menunjukkan kepada kita ya doa-doa dan zikir-zikir yang disyariatkan dan sunnah hukumnya seperti ibadah lainnya ya, seperti ibadah lainnya seperti sholat, haji dan umrah. Kita telah dapati tuntunan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dari prakteknya generasi awal Islam. Dan demikian pula dalam doa dan zikir kita telah mewarisi ya sesuatu yang sangat banyak dari Rasulullah SAW dan generasi awal Islam. Nggak perlu kemudian kita membuat suatu perkara yang baru, membuat zikir-zikir yang baru yang tidak ada landasannya ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari para sahabat. Nggak perlu. Ya, cukup bagi kita untuk mempelajari apa yang mereka wariskan dan inilah yang kita amalkan. Ingat tadi berkali-kali kita ingatkan wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingat beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Ya, ucapan-ucapan yang ringkas tapi memiliki makna yang mendalam dan luas. Maka tugas kita tinggal mempelajarinya. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ma yanbaghi lahum an yaquluhu min dzikrin wa du'ain fis sabahi wal masa. Dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada umatnya apa yang seharusnya mereka ucapkan dalam zikir-zikir dan doa mereka di waktu pagi dan di waktu petang. Wabis salawati wa aqabiha, ya di dalam sholat dan setelah sholat. Wa inda dukhulil masjid, bahkan ketika seorang hamba masuk ke dalam masjid ada zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadamu pintu rahmatmu. Wa inda naum, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan zikir yang harus dibaca oleh umatnya ketika mereka akan tidur. Wa indal intibah minhu, ketika mereka bangun dari tidurnya. Ya, wa indal fazai fihi, ketika mereka bangun dengan mendadak. Ya, bangun dengan mendadak. Wa inda tanawuli ta'am, ya, wa ba'dahu, apa yang diucapkan oleh seseorang dalam zikirnya ketika dia makan dan setelahnya. Ketika dia makan, sebelum makan dia baca bismillah, setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Qala wa inda rukubid dabbah, demikian juga Nabi SAW telah mengajarkan kepada mereka zikir yang mereka baca saat mereka menaiki hewan tunggangan mereka atau kendaraan mereka. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa inda safar, demikian juga zikir ketika dia safar. Wa inda ru'yati ma yuhibbul mar'u, ma yuhibbuhul mar'u. Nabi mengajarkan kita zikir ketika seseorang melihat perkara yang dia cintai. Wa inda ru'yati ma yakrah. Nabi mengajarkan kepada kita zikir saat kita melihat perkara yang tidak kita sukai. Wa indal musibah. Nabi mengajarkan kepada kita ya zikir saat kita ditimpa musibah. Bagaimana dalam hadisnya Ummu Salamah ya, bahwa Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dalam hadisnya Ummu Salamah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya, kemudian kata Nabi SAW, dia berdoa, ya, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah pengganti yang lebih baik untukku. Diajari oleh Nabi, ya, doa ketika kita mengalami musibah. Wa innal hammi wal huzn, demikian juga Allah ajarkan kita zikir. Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir ketika kita merasa gelisah dan bersedih. Wa ghairi dzalika min ahwalil muslim wa awqatihi al-mukhtalifah. Ya, dan seterusnya dari kondisi-kondisi seorang muslim, ya, dan juga waktu-waktunya yang berbeda-beda. Ya, dalam keadaan yang berbeda-beda ada zikirnya.
dalam setiap kondisi yang dialami oleh seorang muslim. Ya, dalam kesehariannya Nabi telah mengajarkan beragam zikir dalam situasi tersebut. Qala kama bayyana salawatullah wa salamuhu alaihi maratibul adhkar wal adiyah wa anwa'aha wa syurutaha wa adabaha atammal bayan wa akmalaha. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tingkatan-tingkatan zikir dan tingkatan-tingkatan doa. Ya, misalnya paling minim mengucapkan ini, kemudian kalau engkau suka tambahi seperti ini. Wa anwa'aha, Nabi juga menyebutkan jenis-jenisnya. Contohnya saja zikir yang dibaca oleh seorang ketika dia berdiri dalam sholatnya sebelum membaca Al-Fatihah, atau yang kita kenal sebagai doa istiftah. Itu banyak sekali jenis-jenisnya yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Ketika ruku juga banyak sekali jenis-jenisnya, banyak sekali ucapan-ucapannya. Ya, ketika sujud juga demikian, banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermacam-macam. Qala wa syurutuha, demikian juga syarat-syarat ketika seseorang akan berzikir dan berdoa kepada Allah. Qala wa adabaha, demikian juga Nabi telah jelaskan adab-adab dalam berzikir dengan penjelasan yang demikian sempurna. Wa taraka ummatahu fi hadzal bab wa fi jami' abwabid din ala mahajjatil bayda wa tariqin wadihah. Maka Nabi telah meninggalkan bagi umatnya dalam bab ini, dalam bab doa dan zikir, ya, demikian juga dalam bidang-bidang lainnya, dalam bidang-bidang agama lainnya, beliau telah meninggalkan jalan yang demikian terang benderang, jalan yang demikian jelas. La yazighu anha ba'dahu illa halik. Maka tidak ada orang yang menyimpang dari jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW ini, melainkan dia akan binasa. Wala raiba annal azkar wad da'awat min afdalil ibadat. Dan tidak kita ragukan lagi bahwa yang namanya zikir dan doa ini merupakan ibadah, ya, termasuk dari ibadah-ibadah yang terbaik. Wal ibadat mabnaha ala taufiq, ya, ala tauqif wal ittiba la alal hawa wal ibtida. Zikir dan doa itu merupakan ibadah, bahkan ibadah yang terbaik. Maka ibadah itu dibangun di atas tauqif dan ittiba. Artinya tauqifiyah, perkara yang mengikuti tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. La alal hawa wal ibtida, bukan dibangun di atas hawa nafsu dan mengada-ada dalam perkara agama. Fal adiyatu wal adkar an-nabawiyah hiya afdalu ma yataharrahu al-mutaharri min adz-dzikr wad du'a. Maka doa-doa dan zikir-zikir nabawiyah, doa-doa dan zikir yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan, ya, doa dan zikir yang terbaik. Wasalakaha ala sabili amanin wasalamah. Maka seorang hamba ketika dia menempuh atau ketika dia mempraktekkan ini, sesungguhnya dia telah menempuh jalan yang aman dan penuh keselamatan. Dan tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir yang menyimpang. Wal fawaid, ya, wan nata'ij allati tahsul la yu'abbiru anhu lisan. Demikian juga belum lagi faedah-faedah, ya, dan keberhasilan yang akan didapatkan oleh seseorang yang tidak bisa diungkapkan dengan lisan manusia. Wala yuhitu bihi insan, dan tidak bisa dihitung oleh manusia. Wa masiwaha minal azkar qad yakunu muharraman. Dan di sana ada zikir yang bisa jadi itu haram untuk diucapkan. Orang mengada-adakan zikir yang bisa jadi zikir yang dia ucapkan itu adalah haram. Nggak boleh sebenarnya dilakukan oleh seseorang. Ya, diada-adakan. Waqad yakunu makruhan, ada zikir yang makruh yang sebaiknya tidak diucapkan. Waqad yakunu fihi syirkun, bahkan di antara zikir itu ada yang syirik. Mimma la yahtadi ilahi aktsarun nas, yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Wahya jumlatun yatulu tafsiluha. Maka ini adalah bab yang akan panjang perinciannya. Ya. Al-muhim barakallahu fikum, yang namanya doa dan zikir, ya, ini merupakan ibadah yang sangat agung, ya, sehingga seseorang perlu untuk mempelajarinya dan menjadikan sandaran, ya, dalam melaksanakan amalan doa dan zikir itu
ya adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak kemudian mengada-ada dalam bab ini. Baik, wallahu taala alam bisawab. Masih ada beberapa penjelasan dari beliau di sini ya, yang intinya bahwa zikir itu hendaknya kita ambil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ada ucapan terima kasih beliau juga kepada sebagian pihak yang telah membantu beliau dalam menyusun kitab ini. Ya, insya Allah kita baca nanti di pertemuan yang akan datang sebelum kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu adziku fadailuhu wa anwa'uhu. Ya, zikir, dan pentingnya zikir dan keutamaannya ini insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum. Baik, cukup sampai di sini materi malam ini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tafadhalu barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada admin, atau sudah cukup ini? Mas Dodi, Mas Dino, ya. Mic-nya Oke, dinyalakan dulu. jazakallah kajiannya Ustadz. Bagi yang mau bertanya, silakan raise hand atau uh, tuliskan di kolom chat untuk ke admin, nanti kami sampaikan ke Ustadznya. Abi Yahya, bisa unmute? Ya. Sudah terdengar apa belum? Sudah. Ya. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pengen tanya zikir tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir yang 10 kali itu, Ustaz. Iya, yang 10 kali habis subuh dan habis maghrib itu kira-kira sahih apa tidak? Karena saya bingung, ada yang bilang itu lemah, ada yang bilang itu sahih. Itu bagaimana, Ustaz? Sahih insya Allah ya. Sahih. Insya Allah disebutkan oleh Syekh Said Al-Qahtani dalam Hisnul Muslim, dan termasuk itu zikir pagi dan petang. Ya. Dan itu ada alternatifnya, Pak. Bapak bisa baca ya 10 kali, atau kalau Bapak memiliki waktu yang lebih luang itu dibaca 100 kali. Yaitu dibaca pada setiap pagi dan petang. Boleh 10 kali, boleh 100 kali. Dan insya Allah hadisnya sahih ya. Ada dalam kitab Hisnul Muslim, dibawakan oleh Syekh Al-Qahtani rahimahullah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Assalamualaikum. insya Allah. Oh, ada. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma mau tahu apakah membaca Al-Quran termasuk berzikir? Iya, termasuk berzikir ya. Di antara zikir itu adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran juga zikir. Nanti akan dibahas juga oleh beliau ya tentang bagaimana zikir dengan membaca Al-Quran. Karena untuk membaca Al-Quran ini ada aturan khususnya. Jadi dia sama-sama baca zikir ya. Cuma untuk Al-Quran ini ada aturan khusus ya. Seperti bagi seorang wanita yang haid ya, misalnya kalau dia mau zikir kan diperbolehkan bagi dia untuk berzikir walaupun dalam keadaan sedang haid. Tapi kalau membaca Al-Quran, nah ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah wanita yang haid boleh atau tidak membaca Al-Quran. Pendapat yang paling kuat, dia tetap boleh berzikir dengan membaca Al-Quran, tapi tidak memegang mushaf. Jadi
Kesimpulannya bahwa membaca Al-Quran itu termasuk zikir, tapi dia memiliki aturan tersendiri. Memiliki aturan tersendiri. Wallahu ta'ala, nanti insya Allah kita akan jelaskan itu. Ya, ada Satu di lagi bawah Ustadz. kan. Ya. Ya, Satu lagi Ustadz, apakah ada silakan Bu. bedanya membaca Al-Quran dengan memakai mushaf dibandingkan dengan memakai iPad gitu? Apakah ada bedanya gitu? Apakah sama aja? Eh, lebih para ulama menjelaskan lebih utama membaca dari mushaf. Membaca dari mushaf karena yang pertama mushaf itu dengan membaca mushaf, dengan memakai mushaf kita akan lebih menjaga kesucian kita. Karena untuk memegang mushaf itu harus berwudu. Seseorang harus berwudu ketika memegang mushaf. Adapun membaca Quran dari HP ya tidak diwajibkan untuk berwudu, tidak disyariatkan untuk berwudu, ya pegang HP aja. Kemudian juga para ulama menjelaskan di antara keutamaan membaca Al-Quran dari mushaf itu bisa lebih fokus. Beda dengan seseorang membaca dari iPad atau dari HP-nya, dia akan lebih besar kemungkinannya untuk terdistraksi. Entah itu buka aplikasi atau apalagi kalau terhubung dengan internet, masuk pesan WhatsApp dan lain sebagainya. Maka para ulama menjelaskan lebih utama membaca Al-Quran dari mushaf. Walaupun kalau dia ingin membaca dari HP-nya, ya itu tidak mengapa. Ya, begitu ya Bu? Jazakallah khair Ustadz. Wa anta jazakallah khairan. Wa anti jazakillah khairan. Baik, ada Izin lagi yang ingin ditanyakan? ya, Ada banyak izin yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Ustadz, melengkapi dari penanya yang pertama tadi tentang bacaan la ilaha illallah dah. La ilaha illallah dah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, yang dibaca setelah sholat maghrib dan sholat subuh, sebelum bergeser dari duduk kita, dari duduk yang terakhir, duduk tawaruk seperti itu. Memang kami membaca fadilahnya itu sangat besar Ustadz. Bukan yang zikir pagi dan petang itu, tapi khusus yang untuk ba'da maghrib sama ba'da subuh seperti itu Ustadz. Mohon pencerahannya, barakallahu fiik. Maksudnya gimana Bu? Itu bacanya memang setelah sholat. Ini maksudnya Ibu sebelum salam ya? Atau gimana? Bukan setelah salam, tapi sebelum duduk kita tuh bergeser di posisi duduk kita yang terakhir seperti itu Ustaz. Misalkan sholat maghrib kita kan rakaat terakhir kita duduk dengan duduk tawaruk seperti Ustaz ya. Sebelum kita bergeser ya, sebelum posisi kita itu duduk bergeser membaca zikir itu, maka Allah akan memberikan mengangkat derajat kita, terus menghapuskan dosa-dosa, terus banyak hal gitu. Saya pernah membaca fadilah dari bacaan zikir tersebut sebelum kita berpindah ya. Betul. Baik, seperti ini PR ya itu, Bu ya. Insya Allah coba saya cek ya. Ternyata itu maksudnya, artinya bukan sebagai bagian dari zikir pagi dan petang, tapi setelah sholat subuh dan sholat maghrib, dalam kondisi dia tidak bergeser dari tempat duduknya, begitu maksud Ibu ya? Iya Ustadz, seperti itu. Ini coba saya cek dulu ya Bu ya, saya catat dulu, nanti kita lihat riwayatnya insya Allah. Wa fiik barakallah. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi yang ingin tanyakan para peserta? Kalau tidak ada, ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya ingin menanyakan apa hukumnya berzikir berbarengan sesudah sholat fardu di masjid itu? Apakah ada hadisnya, Ustadz? Karena di dekat masjid saya ada satu masjid yang membaca dengan keras-keras dan beramai-ramai la ilaha illallah berulang-ulang begitu. Tapi masjid yang lain tidak. Jadi saya ingin tahu bagaimana
hukumnya itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Nah, itu mereka melakukannya dengan komando gitu ya. Ada yang ada yang Ya, memimpin begitu ya. ya Ustadz, ya begitu. Baik, wallahu taala a'lam bisawab ya. Ada sebagian para ulama yang mengatakan hal yang demikian itu disyariatkan ya. Yani ketika sebagian sahabat ya disebutkan dalam sebagian riwayat ketika mereka meninggalkan sholat mereka mendengar suara riuh rendah orang-orang berzikir. Ya, Artinya berzikir dengan mengeraskan suara itu satu hal yang diriwayatkan dari para salaf. Tapi apakah dengan satu komando? Nah, ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Ya, mereka itu berzikir dengan mengangkat suara mereka, tapi untuk menjadikannya sebagai satu komando, nah ini perlu adanya riwayat. Saya eh, sejauh yang saya tahu, saya tidak mendapatkan riwayatnya bahwa zikir tersebut dengan satu komando. Ya, dengan satu komando misalnya la ilaha illallah semuanya bareng-bareng tidak. Adapun mengeraskan suara ketika zikir, nah ini diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi SAW tanpa adanya pengingkaran dari Rasulullah. Maka boleh berzikir dengan mengeraskan suara. Tapi kalau dengan satu komando dan itu dilakukan secara rutin, wallahu taala alam, kita perlu adanya contohan dari generasi awal Islam. Wallahu a'lam. Ya. jazakallah khair Ustadz. Wa anta Ya. jazakallah khair. Wa anta jazakillah khairan. Ada lagi? Oke. Cukup insya Allah Pak Doni?